Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Akhlak lil banat. Abu Kisyafiq bab ke-17. Berapa? 6 15. Kisah belas kasih ibu, syafaqatul ummi. Bismillahirrahmanirrahim. Syafaqatul ummi, kisah belas kasih ibu. Ja'at miskinatun, datanglah seorang wanita miskin. Ja'at miskinatun, datanglah seorang perempuan miskin. Ila sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tahmilubnataini laha, sambil membawa dua orang anak perempuannya. Fana walatha salasa tamaratin, ia memberinya 3 butir kurma. Fa'atatil miskinatu, wanita miskin itu memberi masing-masing kulla wahidatin minal bintaini. Fa'atatil miskinatu kulla wahidatin minal bintaini, wanita miskin itu memberi masing-masing dari kedua putrinya tamrotan, sebutir kurma. Wa rafa'at ila fahima, ia hendak memakan tamrotan litakulaha. Wa rafa'at ila fahima tamrotan litakulaha, dan ia hendak memakan sebutir kurma yang lain. Fatolabatha bintaha, akan tetapi kedua putrinya memintanya. Fasyakotit
tamrota allati turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka wanita itu membelah kurma yang hendak dimakannya menjadi dua untuk kedua anak itu. Fasyaqqatit tamrata allati turidu an ta'kulaha bainahuma. Maka wanita itu membelah kurma yang hendak dimakannya menjadi dua untuk kedua anak itu. Fasurat sayyidatuna Aisyatu minha wa akhbaratin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikiswatiha faqala innallaha qad aujaba lahal jannah bisababi rahmatiha libintaiha. Fasurat sayyidatuna Aisyatu minha, Sayyidah Aisyah merasa gembira dengannya. Sayyidah Aisyah merasa gembira dengannya. Wa akhbaratin nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam bikiswatiha, dan mengabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kisahnya. Faqala, maka beliau bersabda, innallaha, sesungguhnya Allah, qad aujaba lahal jannah, telah menentukan surga baginya, bisababi rahmatiha libintaiha, karena ia mengasihi kedua putrinya. Naimatu bintun muti'atun li ummiha. Naimatu bintun muti'atun li ummiha. Naimah, seorang putri yang taat pada ibunya. Walidzalika ummuha tuhibbuha kasiron. Oleh karena itu, ibunya sangat mencintainya. Walidzalika ummuha tuhibbuha katsiran. Oleh karena itu, ibunya sangat mencintainya. Wa dzata yaumin maridat Naimah. Pada suatu hari, Naimah jatuh sakit. Wa dhaharul huznu ala wajhi ummiha. Tampak kesedihan pada wajah ibunya. Tampak kesedihan pada wajah ibunya. Hatta salatid dumu'u ala khaddaiha, hingga air matanya mengalir di kedua pipinya. Hingga air matanya mengalir di kedua pipinya. Wa syarat la taqdiru an tanam, dan ia pun tidak dapat tidur. Wala ta'kula illa qalilan, dan hanya makan sedikit saja. Wada iman tad'ullah, ia selalu berdoa kepada Allah, an yashfiya bintaha allati tuhibbuha,
agar menyembuhkan putri yang dicintainya. Ila an syufiyat, hingga ia sembuh. Farihat jiddan, ibunya gembira sekali. Wazadat mahabbatuha laha, dan semakin mencintainya. Lanjut. Bab 16. Mahabbatul banati li ummihinna. Mahabbatul banati li ummihinna, cinta anak perempuan kepada ibunya. Qalat Sofiyatu li ukhtaiha Aminata wa Aliyah. Sofiyah berkata kepada saudara perempuannya Aminah dan Aliyah, sanal'abul yauma bihuduin. Hari ini kita akan bermain lebih tenang. Wasukunin aksaro minal adati. Sanal'abul yauma bihuduin wasukunin aksaro minal adati. Hari ini kita akan bermain lebih tenang daripada biasanya. Lianna ummana maridotun, karena ibu kita sedang sakit. Summa dhahabna ila sahatil manzili. Kemudian mereka pergi ke halaman rumah. Yal'abna fiha, bermain di sana. Biduni an yarfa'na aswatahunna, tanpa bersuara keras. Walamma jaa abuhunna minad dukan. Walamma jaa abuhunna minad dukan, ketika ayah mereka datang dari toko. Ketika ayah mereka datang dari toko, waro'ahunna ala hadhil halah, dan melihat mereka dalam keadaan demikian, fariha minhunna kasiron, maka ia sangat senang kepada mereka. Amma ukhtuhunna saniyah, adapun saudara perempuan mereka Saniyah, fadhahabat ila syaidaliyah, sedang pergi ke apotik. Washtarot qarurata dawain, dan membeli sebotol obat. Summa qaddamasha ila ummiha qailatan,
Summa qaddamatha ila ummiha qailatan. Kemudian ia memberikannya kepada ibunya qailatan seraya berkata, tafaddali ya ummi tanawali hadzal ladawa. Tafaddali ya ummi tanawali hadzal ladawa. Silakan ibuku minum obat ini supaya hilang penyakit ibu dengan segera. Tafaddali ya ummi tanawali hadzal ladawa. Silakan ibuku minum obat ini liyazula ankil mardu sari'an. Liyazula ankil mardu sari'an. Supaya hilang penyakit ibu dengan segera. Fajalasatil ummu ala saririha. Maka ibunya pun duduk di atas tempat tidurnya. Fajalasatil ummu ala saririha. Maka ibunya pun duduk di atas tempat tidurnya. Wahia taqul, dan berkata, inna mu'amalatakunna tabibata. Inna mu'amalatakunna tayyibata. Sesungguhnya perlakuan kalian yang baik. Al-mamlu'ati bil mahabbati, penuh dengan cinta, penuh dengan cinta. As-shadiqati li ummikunna, dan tulus kepada ibu kalian. Hiya ahsanul adwiyati indi, adalah obat terbaik menurutku. Walidzalika insyaallah ata'afa qariban. Walidzalika insyaallah ata'afa qariban. Oleh karena itu aku akan cepat sembuh insyaallah. Bab 15, kisah belas kasih ibu. Di sini ada kisah yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Suatu ketika itu datang seorang wanita miskin kepada Sayyidah Aisyah sambil membawa 2 orang anak perempuannya. Kemudian wanita miskin itu memberi masing-masing dari kedua putrinya sebutir kurma, dan ia hendak memakan sebutir kurma yang lain. Akan tetapi kedua putrinya memintanya. Maka wanita itu membelah kurma yang hendak dimakannya menjadi 2 untuk kedua anak itu. Masya Allah ya. Jadi ada seorang wanita miskin itu datang kepada Sayyidah Aisyah dengan membawa 2 orang anak perempuannya. Kemudian
Sayyidah Aisyah itu memberinya 3 butir kurma. 3 butir kurma diberikannya kepada wanita miskin itu. 1 diberikan kepada anaknya, 1 lagi diberikan kepada anak yang satunya. Butir yang ketiga, ketika hendak ia makan, si wanita miskin itu makan, anaknya malah meminta. Padahal anaknya sudah diberi satu butir kurma. Ketika hendak memakan, anaknya meminta. Dengan tulus, kurma yang hendak dimakan itu dibelah menjadi 2, diberikan kepada 2 anak perempuannya. Sayyidah Aisyah itu merasa gembira melihatnya. Masya Allah. Kemudian mengabarkan kepada Rasul tentang kisahnya itu. Nah, Rasul bersabda, sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya karena ia mengasihi kedua putrinya. Itu kisah belas kasih ibu. Ibu itu rela menahan lapar demi kedua putrinya. Ibu rela membagi makanan yang hendak disuapkan ke mulutnya, ke dalam perutnya demi kedua anaknya. Pernah nggak kalian berebut makanan dengan orang tua kalian sama ibu? Di dapur tinggal ada, musim apa ya sekarang? Rendang. Di dapur itu ada rendang, tinggal satu apa ya? 1 sendok lah, 1 belah, 1 daging. Nah, itu tuh favorit kalian banget gitu. Kesukaan kalian sekali itu rendang. Nah, saat itu ibu kalian belum makan. Ibu kalian yang masak, tapi ibu kalian belum sempat mencicipi makanan yang dimasak. Itu kira-kira kalian gimana? Bakal ngasihin buat ibu atau kalian suapin sendiri? Gimana? Kasih? Bener. Bener, kasih ke ibu. Enggak rebutan? Enggak ya? Masya Allah, alhamdulillah berarti. Jujur ya. Berbagi rendang dengan ibu. Tahu ya, ibu seharian masak. Ibu seharian yang di dapur sibuk buatkan makanan untuk kalian. Giliran ibu mau makan, ngeliat kalian itu suka, seneng, favorit sama rendang. Hendak dimakan, kalian malah, "Ma, mau dong, Ma. Itu kan kesukaan saya." Kalau jawaban ibu pasti apa? Jawaban ibu pasti, "Iya. Kalau mau ambil, cepet-cepet makan." Tapi kalian enggak ya? Kalian pikirkan ibu kalian kan ya? Sayang sama ibu kalian ya. Karena apa? Karena ibu jika memiliki makanan, walaupun sedikit, itu pasti memikirkan dulu perut anaknya. Itu tidak akan pernah mau melihat anaknya kelaparan. Itu belas kasih ibu. Sampai Sayyidah Aisyah aja melihatnya takjub, gembira. Dan Rasul pun menjanjikan bahwa Allah telah menentukan surga bagi ibu yang mengasihi kedua putrinya itu, yang rela membagi sebutir kurma yang hendak dimakan untuk kedua putrinya. Ada kisah lagi, Naimah.
Naimah ini seorang putri yang taat pada ibunya. Karena Naimah taat, Naimah itu sangat dicintai oleh ibunya. Sampai pada suatu hari Naimah jatuh sakit. Ibunya itu sedih sampai air matanya mengalir gitu di pipinya. Tidak dapat tidur, makan hanya sedikit. Dilihat anaknya lagi sakit, yang dilakukan apa? Terus berdoa kepada Allah supaya Allah menyembuhkan putri yang dicintainya sampai sembuh. Dan ibunya gembira sekali saat doanya didengar oleh Allah. Saat anaknya sembuh. Ibunya pun semakin menyayanginya, mencintainya. Jadi kalau kalian sakit, itu sebenarnya batin seorang ibu itu berkecamuk. Dalam hatinya selalu berdoa, ya Allah berikan kesembuhan kepada anak saya, pada putra putri saya yang sedang sakit. Sampai tidak bisa makan, tidur nggak pules, tidak bisa ngapa-ngapain, kerja juga kepikiran. Batinnya terus berdoa kepada Allah, meminta supaya anaknya diberikan kesembuhan. Walaupun selama anaknya sembuh itu selalu bikin jengkel ibunya, selalu bikin kesel ibunya, selalu bikin sakit hati ibunya. Tapi saat anaknya sakit, itu hati seorang ibu berkecamuk, rela bergadang. Tahu ya kalau kalian lagi sakit ya, siapa coba yang ada di samping kalian? Ibu. Rela tidak tidur, makan gak enak, cari upaya kesana kesini supaya kalian cepat sembuh gitu kan. Dan terus-terusan berdoa supaya Allah memberikan kalian kesehatan. Itu belas kasih ibu. Jadi sangat terlalu jika seorang anak masih membangkang kepada kedua orang tuanya, apalagi kepada seorang ibu. Anak perempuan, kalian cikal bakal seorang ibu. Anak laki-laki, kalian dibesarkan, dilahirkan, disusui, disayangi oleh seorang ibu, dikasihi oleh seorang ibu. Kelak juga kalian akan punya generasi-generasi penerus yang menjadi seorang ibu. Muliakanlah ibu kalian. Sama seperti apa yang ibu kalian berikan untuk kalian. Sekarang cinta anak perempuan kepada ibunya. Nah, cinta anak perempuan kepada ibunya. Kalau tadi belas kasih ibu kepada putrinya, kepada anak perempuannya. Sekarang cinta anak perempuan kepada ibunya. Gimana nih timbal balik dari anak perempuan kepada ibunya? Sofia, di sini ada kisah, ada cerita tentang Sofia bersaudara. Ada berapa bersaudara tadi? 3 ya. Ada Sofia, ada Aminah dan Aliyah. 3 bersaudara. Sofia ini mengajak Aminah dan Aliyah bermain lebih tenang dari biasanya. Karena apa? Karena ibu kita sedang sakit. Kemudian mereka pergi ke halaman rumah, bermain di sana tanpa bersuara keras. Ketika ayah mereka datang dari toko, melihat mereka dalam keadaan demikian, ayahnya bergembira, Masya Allah, bangga sekali ya. Bahagia, karena apa? Karena punya anak-anak yang pengertian, tahu ibunya sedang sakit. Kalian kalau ada orang tua di rumah sakit, itu suaranya diredam,
suaranya dikecilin. Jangan sampai di rumah ada yang sakit kalian teriak-teriak melebihi batas. Ketawa-ketawa bikin orang tua jengkel, bikin orang tua kesel. Siapa tahu kan orang tua yang diam-diam itu sedang merasakan sakitan. Jadi kalau ada orang yang sakit, apalagi itu orang tua, suaranya lebih dikecilkan. Pergi jauh-jauh di belakang rumah, di halaman rumah, dengan tanpa bersuara yang keras. Seorang ayah juga yang melihatnya bangga. Masya Allah, ternyata punya anak-anak yang pengertian, sayang kepada orang tuanya. Orang tua sedang sakit, suaranya diredam, suaranya dikecilin. Nah, saudara perempuan yang lain juga nih, Saniyah yang sedang pergi ke apotek. Jadi ada 4 bersaudara ya di sini. Yang 3 tadi bermain, Saniyahnya pergi ke apotek membeli obat. Kemudian memberikan kepada ibunya dengan berkata lemah lembut, silahkan ibuku minum obat ini supaya penyakit ibu hilang dengan segera. Itu namanya adab, sopan santun. Ini mah, minum coba obatnya, biar cepat sembuh. Masya Allah, orang tua lagi sakit, udah disuruh susah, pas udah datang ngasihinnya semena-mena. Nauzubillahi min dzalik. Semua ada adabnya, semua ada sopan santunnya. Adab ketika orang tua kita sakit, suara kita lebih diredam. Saat orang tua kita sakit, kita bantu mencarikan obat. Memberikan obatnya pun pakai bahasa yang halus, bahasa yang santun. Supaya apa? Supaya orang tuanya cepat sembuh. Ngaruh nggak ke kesehatan orang tua? Ngaruh. Walaupun cuma sedikit. Masih ada nggak yang masih jaim-jaim gitu sama orang tua? Masih malu-malu gitu? Mau ngasih obat aja sembunyi-sembunyi, nggak ada basa-basi gitu. Masih ada nggak? Masih ada nggak? Coba lebih dekatkan lagi batin kalian dengan orang tua lewat bahasa, ya. Mulai sekarang coba perbaiki hubungan baik dengan kedua orang tua. Lebih dekat kalian sama orang tua lewat bahasa. Jadi pas orang tua sakit, ini loh Bu, obatnya sudah saya belikan. Sekarang ibu minum ya, supaya cepat sembuh. Ibu makan dulu, ya. Setelah makan baru obatnya diminum. Kemudian ibu istirahat yang cukup. Gitu. Itu namanya adab kepada seorang ibu yang sedang sakit. Ibunya seneng nggak? Seneng nggak kalau sama anak digituin? Seneng ya, bahagia, Masya Allah. Sakit yang dirasa itu hilang seketika setelah melihat perhatian anak kepada orang tuanya. Sesungguhnya perlakuan kalian yang baik, penuh dengan cinta dan tulus kepada ibu itu adalah obat yang terbaik menurutku, kata ibunya. Oleh karena itu aku akan cepat sembuh insya Allah. Gitu. Jangan orang tua lagi sakit, Mama, kapan sih Mah sembuhnya? Ini kerjaan rumah gimana? Ini masakan gimana? Ini adik belum diurusin. Bla 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 bla. Mulai diterapkan ya.
mulai diterapkan, bahasanya mulai diterapkan, sopan santunnya mulai diterapkan, etika bicara dengan orang tua mulai diterapkan, ngobrol kepada yang lebih tua sama ngobrol yang lebih muda. Nah, itu harus bisa dibedakan. Ada yang masih susah untuk seperti itu sampai sekarang. Walaupun karakter saya bun, saya tuh keras, saya tuh nggak bisa ngomong pelan-pelan, saya tuh nggak bisa ngomong halus-halus. Apa salahnya sih dicoba? Allah bisa karena biasa. Jangan nyalahin keturunan ya, jangan nyalahin udah mama saya juga kayak gitu, jangan salahin saya. Bapak saya juga kayak gitu, makanya saya jadi kayak gini. Kan kalian bercermin kepada orang tua ya, kalian bercermin kepada orang tua. Kalian banyak belajar apalagi tentang adab yang harus langsung dipraktekkan. Bisa ya, lebih lembut sama kedua orang tua bisa, lebih halus kepada kedua orang tua bisa. Saat orang tua sakit, mau ada bahasanya supaya lebih menguatkan orang tua cepat sembuh. Coba, walaupun sulit tapi harus dicoba. Siapapun yang kalian jadikan orang tua, bentuk peduli kalian kepada orang yang lebih tua dipraktekkan. Orang tua kalian di sini siapa? Yang dituakan kalian di sini siapa? Belajar dari sini. Kalau di sini kalian bisa lebih peduli kepada orang yang lebih tua dari kalian, insya Allah saat kalian di rumah itu kalian akan terbiasa. Jadi nggak akan canggung lagi sama orang tua, nggak akan susah lagi berbasa-basi sama orang tua, nggak akan susah lagi memberikan perhatian kepada orang tua karena kalian di sini sudah terbiasa. Itu cerita anak perempuan dan juga seorang ibu. Belas kasih ibu dan cinta anak perempuan kepada ibunya. Begitupun anak laki-laki ya. Anak laki-laki kepada seorang ibu harus lebih mengutamakan. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya semuanya ya? Untuk bab selanjutnya kita akan bahas tentang ayah. Mudah-mudahan setelah mempelajari adab-adab kita terhadap seorang ibu, kita bisa lebih baik lagi, sikap kita lebih sayang lagi, hati kita lebih ridho lagi untuk menyayangi ibu kita. Karena apa? Karena sekarang status kita masih menjadi seorang anak. Agar kita kelak dihormati dan disayangi oleh anak kita, dari sekarang kita harus menghormati dan menyayangi kedua orang tua kita. Ya. Tidak ada yang ditanyakan? Paham ya? Kita sudah paham, kita tutup. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala alam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.